saudara, puji Tuhan, kita akan bahas satu ayat yang sangat sederhana dan sangat mudah memperagakannya. Hari ini saya akan bicara tentang jika Anda tahu. Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Alkitab jelas mengatakan demikian. Saudaraku, berikan hatimu untuk Tuhan dan isilah tiap hari dengan hatinya. Bagaimana caranya? Tentu dengan melalui membangun persekutuan yang karib dalam Roh Kudus. Sebab kalau hatimu bukan untuk Tuhan, pertanyaannya, lalu untuk siapa? Sebab orang yang mengasihi Tuhan, hatinya pasti diberikan hanya bagi Tuhan. Saudara, jika kita tahu harga satu jiwa bagi Tuhan, maka gairah kita akan bernyala-nyala bersaksi bagaimanapun keadaan yang kita hadapi. Tetapi mengapa gairah kita tidak ada sama sekali, bahkan seolah kita diam membisu bungkam terhadap kebenaran? Karena kita tidak tahu berapa harga satu jiwa di hadapan Tuhan. Jika kita tahu korban salib Kristus bagi orang berdosa, maka jiwa kita akan terus bergelora memberitakan Injil dimanapun kita berada. Mengapa saudara kita kurang tertarik memberitakan Injil? Sebab kita tidak memandang salib Kristus. Kita pandang sesama kita itu hanya sebatas memberi keuntungan senilai materi. Saudara-saudara, jika kita tahu harga sebuah keselamatan, maka hati kita akan terus meratap menangisi pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Tapi seolah-olah saudara gairah ini sudah pudar, bahkan tidak kita miliki. Kenapa? Kita fokus hanya pada solusi dari setiap masalah kita, memikirkan persoalan pribadi. Jika kita tahu bagaimana Kristus mengasihi orang berdosa, maka kita akan melakukan hal yang sama seperti Dia. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi? Apakah seolah mustahil? Tidak. Hanya perlu kita belajar dengan sikap rendah hati. Saudara-saudara, jika kita tahu hati Kristus yang kudus dan yang mulia terhadap orang berdosa, maka hati yang sama akan kita rindukan untuk diperagakan mengasihi dan melayani orang berdosa. Doa saya, biar ini menjadi kerinduan yang membara dalam jiwa kita. Jika kita tahu bagaimana Kristus berjuang mengasihi orang berdosa, maka kita juga akan berjuang melakukan hal yang sama. Saudara, panggilan Kristen bagi kita itu adalah menjadi garam dan terang. Bahkan juga dikatakan ajaran Kristus yang sangat ekstrim, kasihilah musuhmu, berbuat baik, doakan dan minta berkat. Wow, luar biasa. Nah itu saudara butuh sebuah perjuangan. Saudara, jika kita tahu upah dosa adalah maut, yaitu terpisah dari Allah selamanya, maka kita tidak akan diam membisu dan bungkam terhadap kebenaran. Itu pasti. Tapi kenapa kita abaikan saudara? Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tapi kenapa kita diam membisu bungkam terhadap kebenaran? Apakah kita sadar upah dosa itu adalah maut? Jangan sampai kita menertawakan orang dan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya maut. Kita tahu, tapi kita tidak bergerak memberitakan Injil. Jika kita tahu apa tujuan dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan giat dan bergairah bersaksi, bukan dia membisu atau kompromi dengan dosa. Jadi saudara, bukan barang mustahil kita bisa bersaksi. Kenapa? Tuhan memberi fasilitas, kuasa diberikan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Jika kita tahu apa tugas dan tanggung jawab sebagai Kristen, maka kita akan bersungguh-sungguh beritakan Injil bagi pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Jadi saudaraku, beritakan Injil itu adalah bukan tugas pendeta, bukan tugas pengkhotbah, bukan tugas dosen teologi, tapi semua itu adalah tugas orang percaya. Dan kuasa diberikan bagi setiap orang percaya. Ini tugas kita. Kalau kita tahu tugas ini saudara, kita akan bersungguh-sungguh
beritakan Injil. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka tidak akan ada lagi air matanya dipersembahkan untuk menangisi pertobatan orang berdosa, bahkan bersaksi pun enggan. Pertanyaannya saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Kita diberi kuasa menjadi saksi Kristus, dan kalau kita tidak mau bersaksi, enggan menegur dosa, takut ditolak, dia membisu dan bungkam terhadap kebenaran, maka lebih baik kembalikan saja kuasa itu kepada pemiliknya. Fair bukan? Lalu untuk apa kita yakin dipenuhi kuasa Roh Kudus tapi tidak mau bersaksi? Untuk apa kita menerima kuasa Roh Kudus dia membisu terhadap kebenaran? Ya sudah, kembalikan saja kuasa itu. Tapi Tuhan terlalu sabar menunggu kita, saudaraku, untuk bertobat, menyadari tugas itu, supaya kita kembali pada tujuan Allah. Saudara-saudara, ratap tangis bagi pertobatan dan keselamatan orang berdosa akan ditemukan hanya di dalam hati orang yang mengasihi Tuhan dan penuh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah hatimu mengasihi Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus? Coba periksa. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dan mengasihi Tuhan, ia tidak akan pernah diam atau bungkam membisu terhadap kebenaran. Justru jiwanya bergairah memberitakan kebenaran. Sebab apa? Mereka memiliki kerinduan yang besar dalam jiwanya bagi pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Sebab itu saudara, saya mengajak kita mari bergairah bersaksi, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Hidup